Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Ikrimah Masmam Pengile SEMAK. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Amelia Rahman sebagai moderator dan auditor. Adapun rekan-rekan saya, yang pertama ada Helmalia Putri Ramadhani sebagai presentator, yang kedua Felix Desnata Wijaya sebagai klien, Askia Aziza sebagai presentator, dan Fatur Subarka sebagai presentator. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang pelaporan-laporan keuangan yang telah diaudit. Adapun pokok pembahasannya yaitu ada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. So, langsung saja inilah video presentasi dari kami. Tahap terakhir dari penugasan audit adalah melaporkan semua temuan yang didapat. Untuk memenuhi tanggung jawabnya atas pelaporan, auditor harus mempunyai pemahaman yang mendalam atas keempat standar pelaporan tersebut. Yang pertama ada standar pelaporan pertama, menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Standar ini mengharuskan auditor untuk secara eksplisit menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan GAAP. Standar ini mengharuskan suatu pendapat bukan pernyataan tentang fakta. Berikutnya, standar pelaporan kedua menyatakan laporan yang harus menunjukkan situasi di mana prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara konsisten selama periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Tujuan dari standar ini adalah yang pertama untuk memberikan keyakinan bahwa komparabilitas laporan keuangan di antara periode-periode akuntansi tidak dipengaruhi secara material oleh perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, untuk mempersyaratkan pelaporan yang tepat oleh auditor apabila komparabilitas telah dipengaruhi secara material oleh perubahan semacam itu. Selanjutnya, standar pelaporan ketiga menyatakan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap cukup memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Pengungkapan informatif atau informative disclosures menyatakan hal-hal material yang berkaitan dengan bentuk, susunan, dan isi laporan keuangan serta catatan yang menyertainya. Dan yang terakhir, standar pelaporan keempat menyatakan laporan yang harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau asersi yang menjelaskan bahwa suatu pendapat tidak dapat dinyatakan. Apabila suatu pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus disebutkan. Keempat, standar audit yang berlaku umum untuk pelaporan dipenuhi dengan menerbitkan suatu laporan auditor dalam bentuk yang sesuai. Meskipun laporan standar diterbitkan dalam sebagian besar audit, namun sejumlah variasi yang terbatas atau penyimpangan dari laporan standar disyaratkan untuk digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Penyimpangan dari laporan standar terjadi apabila auditor menyimpulkan bahwa bahasa penjelasan harus ditambahkan pada laporan itu masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dapat saja terjadi situasi di mana bahasa penjelasan ditambahkan pada laporan tetapi auditor masih menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan bersangkutan. Berikut ini daftar situasi yang mengakibatkan penambahan informasi penjelasan pada laporan standar dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dirumuskan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian dalam situasi yang tidak biasa. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Keraguan yang substansial tentang kelangsungan usaha atau entitas yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Penekanan suatu hal oleh auditor. Pendapat berdasar sebagian dari laporan auditor di mana tidak ada pembatasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian dengan GAAP. Jenis pendapat yang berbeda harus dinyatakan pada laporan keuangan itu. Auditor dapat menyimpulkan bahwa pendapat wajar tanpa pengecualian tidak dapat diberikan dalam kasus itu. AU 508.10 menunjukkan bahwa auditor dapat menyatakan salah satu dari jenis pendapat lain. Pendapat wajar dengan pengecualian yang menyatakan bahwa kecuali untuk mempengaruhi
hal-hal yang berkaitan dengan pengecualian laporan keuangan itu menyajikan secara wajar sesuai dengan GAAP. Pendapat tidak wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan GAAP. Penolakan memberikan pendapat yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Pembatasan ruang lingkup. Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAP, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Ketidaksesuaian dengan GAAP. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP, maka pengaruhnya terhadap laporan auditor akan berbeda atas dasar apakah hal ini merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Pendapat wajar dengan pengecualian. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan, auditor harus mengungkapkan dalam paragraf penjelas sebelum paragraf pendapat semua alasan substansif atas pendapat itu, dan mengungkapkan dalam paragraf penjelas pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas jika dapat diterapkan, dan jika tidak dapat diterapkan maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Pendapat tidak wajar. Dalam kasus ini, paragraf penjelas harus menunjukkan alasan substansif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar jika memungkinkan. Dan paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelas, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Pengaruh perubahan prinsip-prinsip akuntansi terhadap laporan audit tergantung pada apakah perubahan itu telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan GAAP. Suatu perubahan prinsip dilakukan sesuai dengan GAAP bila prinsip baru itu merupakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, perubahan itu dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan dalam laporan keuangan, serta manajemen dapat memberi alasan bahwa prinsip yang baru lebih baik. Pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan yang menyertainya tidak dapat mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam GAAP, maka laporan keuangan itu tidak disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar. Pertimbangan pelaporan lain. Di bagian ini akan membahas tanggung jawab pelaporan berkaitan dengan 4 situasi tambahan. Yang pertama itu, pelaporan bila akuntan publik tidak independen. Seorang akuntan publik dapat mengaudit laporan keuangan bila ia tidak independen dengan kliennya. Sebagai contoh, akuntan publik itu mungkin seorang direktur ataupun pejabat klien. Situasi kedua yang berkenaan dengan laporan keuangan komparatif. Selama audit tahun berjalan, auditor harus waspada terhadap situasi dan peristiwa yang bertalian dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Situasi tersebut dapat mencakup beberapa hal, yakni pendapat audit yang berbeda, kedua, pemuktahiran pendapat, yang ketiga, perubahan auditor. Kemudian, informasi yang menyertai laporan keuangan yang telah diaudit, laporan keuangan yang disiapkan oleh penggunaan di negara lain. Nah, teman-teman, itu tadi adalah video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari kami. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.